Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kejahilan Wiro kepada Nilam Suri bisa membahayakan mereka berdua. Bisakah mereka selamat dari serangan buaya sungai? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Ketidakadilan macam mana maksudmu, saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilam Suri hendak membuka mulutnya, tapi cepat-cepat mulut itu dikatupannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa Borgola Wungu hendak menghabisinya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti kau bakal mengalami sendiri mungkin, katanya. Sekurang-kurangnya, melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Hahaha. Wiro Sableng tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Nilam Suri karena merasa diejek. Berapa umurmu, saudari? Dalam hatinya, gadis itu berpikir si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Hahaha. Wiro masih juga tertawa, lalu berkata, "Kau masih sangat muda, tapi bicaramu sudah seperti orang tua." Mau tak mau, Nilam Suri tertawa juga, tapi tertawa dengan cemberut. Diam-diam hatinya yang tadi tertarik kini semakin senang pada pemuda itu. Tiba-tiba, kedua orang itu saling pandang. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Hanya suara kaki-kaki kuda. Kenapa terkejut? Tanya Wiro Sableng meskipun hatinya sendiri terasa tidak enak. Mungkin sekali itu adalah manusia-manusia jelek yang tadi mengeroyokku, kata Nilam Suri. Kalau begitu, mari cepat-cepat menyingkir. Si gadis 16 tahun gelengkan kepala. Lebih baik mati daripada lari. Wiro Sableng menggerendang. Keberanianmu tidak pakai pikiran, saudari, katanya. Wiro Sableng melompat ke muka dan menotok bahu kanan Nilam Suri. Gadis itu rebah dalam keadaan kaku, tapi sebelum jatuh ke tanah, Wiro sudah membopongnya. Segera gadis itu dilarikannya, namun kasib. 4 penunggang kuda sudah mengurungnya. Keempatnya tiada lain daripada Borgola Wungu dan anak-anak buahnya. Hahaha. Rupanya ada juga culi kesiangan yang inginkan mangsa kita, kawan-kawan, kata Borgola Wungu. Tikus busuk, kata Ketut Ireng. Turunkan gadis itu. Masih ingusan sudah tahu perempuan, memaki Pitala Kuning, anak buah Borgola Wungu yang bermata jereng. Ayo, turunkan gadis itu cepat. Perlahan-lahan, Wiro Sableng menurunkan tubuh Nilam Suri. Dipandanginya, keempat manusia brewok itu seketika. Saudara-saudara, kita tidak saling kenal satu sama lain. Mengapa bicara memaki begitu? Bocah geblek. Terima ini, bentak Ketut Ireng. Pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Puk! Kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng. Tidak serambut pun tubuh pendekar dari Gunung Gede ini bergerak. Sebaliknya, dari mulut Ketut Ireng terdengar lolong kesakitan setinggi langit. Aduh! Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar. Karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibatnya dari tendangan itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi gembung dan kehitaman. Ketut Ireng menelungkup di atas punggung kuda dan melolong kesakitan.
Aduh. Kaget Bergolawungu dan 2 orang lainnya bukan olah-olah. Swet! Pemimpin 4 brewok dari Gua Sanggreng ini segera cabut golok panjangnya. Seta Inging cabut senjatanya yang berupa kelewang, sedang Pitala Kuning keluarkan ruyung berdurinya. "Bocah jelek, siapa kau?" bentak Bergolawungu seraya melintangkan golok di depan dada. "Aku peringatkan pada kalian," saut Wiro Sableng dengan suara datar, sedang mulutnya menyunggingkan seringai. "Aku tidak ada permusuhan dengan kalian. Sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman." "Sombong betul," kertak Pitala Kuning. "Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini?" "Aku tidak peduli siapa kalian. Tinggalkan tempat ini kalau tidak mau susah." "Sebaiknya kau berlutut dan minta ampun di hadapan kami, bocah gila." "Aku bilang tinggalkan tempat ini. Apa kalian tuli semua masih pentang bacot?" Mendidihlah darah di kepala Bergolawungu. Sepertinya pertempuran dahsyat akan segera berkecamuk. Pastikan kamu sudah mensubscribe dan menekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.